Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Biara Kapusin Santo Fransiskus Jalan Medan ini. Saya, Frater Leopold Mandit Seluhu, mencoba menuntun kita untuk merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-30 ini mengisahkan kepada kita bahwa kuasa Allah dalam kehidupan kita manusia tidak terbatas. Dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, Tuhan sanggup, mampu, dan tahu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita manusia. Asalkan kita tetap setia beriman kepadanya. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 dikisahkan bahwa ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus dari kota Yerikho. Bartimeus yang begitu lama menderita dan tersiksa karena kebutaan mata yang dialaminya, namun ia hanya memiliki beberapa saat saja untuk memperoleh penyembuhan dan pemulihan dari Yesus. Pertemuannya yang berlangsung begitu singkat dengan Yesus telah membuat dirinya memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Yesus yang berbelas kasih dan Bartimeus yang beriman kuat kepada Yesus Kristus telah menjadikan Bartimeus menikmati kehidupan, memperoleh keselamatan dan memperoleh kesembuhan atas kebutaan mata yang selama ini menimpa dirinya. Yang menarik dalam kisah Injil ini, bahwa dalam puncak penderitaan dan ketersiksaan hidup yang dialami oleh Bartimeus, ia tidak putus asa. Ia senantiasa berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Meskipun banyak orang yang menghalangi dia untuk tidak bertemu dengan Yesus, namun karena imannya yang begitu kuat kepada Yesus Kristus, ia mampu menembus segala halangan yang menghalangi dirinya untuk datang dan bertemu dengan Yesus. Walaupun pemahamannya terhadap Yesus Kristus masih dangkal atau kurang memadai, tetapi karena dia memiliki iman yang kuat bahwa kuasa Allah yang ada dalam pribadi Yesus Kristus akan mampu memberikan kepadanya kesembuhan dan pemulihan atas kebutaan mata yang sedang dia alami. Hal ini nampak jelas dalam ketegasan permohonannya kepada Yesus Kristus. Rabumi, supaya saya dapat melihat. Hal ini mengungkapkan imannya yang paling dalam terhadap Yesus Kristus. Ia sungguh yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang tahu, sanggup, dan mampu memulihkan penglihatannya. Akhirnya Bartimeus memperoleh keselamatan dan kesembuhan. Berkat imannya yang kuat kepada Yesus Kristus telah mengubah nasib Bartimeus dari ketersiksaan hidup, dari penderitaan hidup, menjadi suatu sukacita dan kegembiraan. Penglihatannya telah dipulihkan, telah disembuhkan oleh Yesus. Kini Bartimeus sembuh. Dan ia memulai suatu hidup yang baru dengan sukacita dan kegembiraan. Namun bukan untuk dirinya sendiri. Ketika ia telah sembuh, malahan ia menjadi pengikut Yesus Kristus. Maka boleh kita katakan bahwa Bartimeus ini merupakan salah seorang pengikut Yesus Kristus yang sejati. Ia adalah seorang penjalan kaki tetapi tidak menempuh jalannya sendiri. Tetapi ia ada di perjalanan bersama Yesus dan mengikuti Yesus di perjalanan. Kisah pemulihan penglihatan yang telah dilakukan oleh Yesus terhadap Bartimeus dalam kisah Injil ini mengungkapkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dia sebagai Tuhan, Ia sanggup, tahu, dan mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang tidak terduga sekalipun, Tuhan telah menyediakannya bagi kita. Asalkan kita tetap setia beriman kepadanya. Mungkin dalam berbagai pengalaman kita sehari-hari, dalam pengalaman hidup kita, mungkin sering kita bertanya dalam hati, mungkinkah mukjizat yang telah terjadi dalam kisah Injil ini terjadi dalam kehidupan saya? Mampukah Yesus mengatasi segala penderitaan, ketersiksaan hidup yang sedang saya alami? Sanggupkah Yesus memulihkan atau menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sedang saya alami? Mampukah Yesus mengatasi segala penderitaan, segala kesulitan, beban hidup yang sedang saya alami sekarang ini? Jawabannya ialah Yesus mampu melakukan semuanya itu. Ia tahu, Ia sanggup, dan mampu melakukannya. Karena Dia adalah Tuhan. Dalam kisah Injil hari ini, jikalau Yesus mampu menyembuhkan Bartimeus dari penyakit yang menyiksa hidupnya, mengapa tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita? Asalkan kita mau beriman kepadanya, maka mukjizat akan selalu ada dan terlaksana dalam kehidupan kita. Hanya itu yang dituntut dari Tuhan kepada kita, iman yang tekun kepadanya. Tidak ada yang lebih, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan yang dituntut dari kita ialah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mengimani kuasa dan karya-karyanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun pemahaman kita terhadap pribadi Yesus masih dangkal-dangkal, masih kurang memadai, bahkan tidak ada sama sekali, tetapi kalau kita memiliki iman yang kuat terhadap Yesus Kristus, maka mukjizat itu akan selalu ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Mukjizat dan karya-karya Allah akan selalu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita tetap tekun beriman kepadanya dalam berbagai cobaan dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita semakin beriman kepada Yesus Kristus, disitulah mukjizat Allah itu semakin nyata dalam kehidupan